Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik para mahasiswa semua, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi yang terkait dengan regresi linier. Regresi linier ini nanti akan kita bahas, akan kita analisis, diarahkan pada kepentingan-kepentingan pendidikan. Regresi linier merupakan bentuk estimasi atau perkiraan, bisa juga kita sebut prediksi, berapa jumlah Y jika diketahui jumlah X. Jadi memperkirakan ya, Y-nya berapa jika X-nya sudah diketahui. Ya, terus kemudian regresi bertujuan untuk menentukan pengaruh dari dua variabel atau lebih. Jadi salah satu dari riset itu ada yang tujuannya itu mencari pengaruh. Nah, kalau mencari pengaruh ini kita menggunakan analisis regresi. Nanti juga akan kita bahas apabila tujuan riset atau penelitian itu untuk menemukan hubungan. Nah, kalau menemukan hubungan, kita menggunakan analisis korelasi. Pada kesempatan ini kita belajar tentang regresi untuk menentukan sejauh mana pengaruh variabel tertentu terhadap variabel yang lain. Nah, di dalam regresi linier itu minimal ada dua variabel atau lebih, ya minimalnya dua. Tetapi saya merekomendasikan kalau nanti Anda meneliti, maka sebaiknya itu minimal tuh 3 variabel. Satu variabel Z atau variabel terikat, dan 2 variabel X atau variabel bebas. Nanti ada X1, ada X2. Ya, kemudian dalam penelitian Z merupakan variabel terikat atau dependent variable, atau sering juga disebut dengan kriterium, atau bahasa gampangnya itu variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Dan X merupakan variabel bebas atau independent variable atau prediktor, atau dalam bahasa yang lebih gampang itu X itu merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lainnya. Misalnya pandai. Nah, pandai itu kan banyak yang mempengaruhi agar orang jadi pandai. Mungkin rajin belajar, mungkin banyaknya fasilitas, mungkin adanya biaya, mungkin karena inteligensinya yang baik. Itu orang jadi pandai. Jadi banyak yang menentukan atau yang mempengaruhi orang jadi pandai itu. Nah, pandai itu merupakan variabel Z. Kenapa? Karena pandai itu dipengaruhi oleh kerajinan, fasilitas, inteligensi, ya, kemudian biaya gitu. Nah, yang biaya, yang inteligensi, yang kerajinan, yang fasilitas, ini kan kita bisa menyebut yang lainnya. Nah, yang 4 yang saya sebut ini, yakni kerajinan, yakni fasilitas,
yakni kemampuan, yakni biaya, itu semua merupakan variabel X ya. Kenapa disebut X? Karena variabel tersebut mempengaruhi pandainya seseorang. Itu ya. Jadi kalau misalnya Anda membuat judul misalnya saja ini ya, pengaruh inteligensi terhadap kepandaian seseorang. Nah, inteligensi ini X, sedangkan kepandaiannya itu Y. Pengaruh inteligensi dan fasilitas terhadap kepandaian seseorang. Ini ada dua variabel X dan satu variabel Y. Kepandaian tadi Y, sedangkan biaya dan kemampuan itu adalah X. X1 dan X2. Oke. Nah, formulasi umum atau rumus umum itu regresi ini ya dirumuskan seperti ini. Z prediksi, ini ada, kalau lurus tuh Z bar, ini kayak topi kan, itu bacanya Z prediksi sama dengan B0, nanti akan saya jelaskan apa ini B0, ditambah B1X1 ditambah B2X2. Ini apabila kita punya variabel bebas sebanyak 2. Dan seterusnya BI, XI. B-nya berapa, X-nya berapa. Yang jelas jumlah BI harus sama dengan jumlahnya XI. Misalnya B-nya cuma 1, ya berarti Y prediksi sama dengan B0 plus B1X1. Kalau B-nya 2, Y prediksi sama dengan B0 ditambah B1X1 ditambah B2X2. Kalau B-nya 3, berarti Y prediksi sama dengan B0 tambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah B3X3 dan seterusnya. Nah, tadi di awal saya sampaikan sebaiknya kalau besok Anda meneliti dengan menggunakan analisis regresi ini, maka sebaik minimal ya X-nya itu 2. X1 bisa, tetapi nanti prediksinya terlalu kasar. Maka saya merekomendasikan sebaiknya X-nya 2. Oke. Selanjutnya, apakah itu intercept dan gradient? Jadi saya buat gambar dulu ya. Ini adalah garis ke atas, biasanya dinotasikan dengan Z. Lalu ini garis yang ke kanan, atau kita menyebutnya ini garis horizontal, kalau yang ini garis vertikal. Garis yang horizontal kita sering menyebut dengan sumbu X atau garis X. Nah, kemudian ada garis miring. Nah, ini ya. Nah, garis miring kalau di dalam regresi, garis yang miring ke kanan ini tidak pernah mulai dari 0. Tetapi pasti mulai dari di atas 0 di sini. Tidak mungkin dari sini. Kalau pengertiannya intercept ya, tapi dari sini. Kenapa begitu? Begini penjelasannya. Ini disebut R ya. R itu resultante. Ini namanya BO. BO itu adalah jumlah Y pada saat X 0. Paling gampang saya menjelaskan dengan begini ilustrasinya. Orang itu bisa saja tidak punya penghasilan. Ya, bisa saja penghasilan seseorang itu 0. Tetapi walaupun dia nggak punya penghasilan, tapi dia mesti mengkonsumsi kan? Kan tidak mungkin orang tidak punya penghasilan kok terus tidak makan, tidak minum kan? Tidak mungkin kan? Entah dari mana, entah subsidi dari tetangga, subsidi dari saudara, ya mungkin pemberian bantuan dari pemerintah itu pasti ada begitu. Nah, maka ini namanya B0, yakni prediksi
jumlah Y pada saat X-nya 0. Kalau kaitannya dengan penghasilan tadi adalah prediksi seseorang mengkonsumsi barang pada saat dia tidak punya penghasilan. Gitu ya. Nah, ini namanya B0. Misalnya kita memprediksi antara tadi kerajinan dengan kepandaian ya, kepandaian dengan fasilitas ya. Nah, maka orang itu pandainya setinggi apa pada saat fasilitasnya 0. Nah, itu di sini. Gitu. Nah, itu yang kemudian kita sebut dengan intercept. Titik potong ya. Titik potong ini titik potong Y pada saat X-nya 0. Nah, kemudian ini yang garis warna kuning miring ini yang disebut dengan gradien, kemiringan ya, kemiringan. Ya, berikut intercept disebut dengan titik potong. Oke, tadi sudah saya sampaikan. Garis kemiringan disebut dengan gradien. Intercept dilambangkan dengan B0, sedangkan gradien dilambangkan dengan R atau resultante, hasil gitu ya. Kemudian besar koefisien dilambangkan dengan B1 dengan B2. Ini koefisien di sini berarti koefisien X ya. Sesuai dengan jumlah prediktornya atau variabel X-nya. Ada B5 jika variabel X-nya ada X5. Ada B3 apabila variabel X-nya ada 3, ada X3. Ada B1 pasti nanti ada variabel X1. Ada B2 pasti ada variabel X2. Kalau X-nya nggak ada, berarti yang ada hanya B0 ya. Yang tidak ada kan sama dengan 0. Oke. Kemudian formulasi intercept ya. Cara menemukan B0 itu dengan B0 sama dengan Y bar dikurangi B1 kalikan X bar. Nah, karena itu nanti pada langkah awal kita harus menemukan dulu B1 ini. Oke. Baik, selanjutnya formulasi dari gradien ya, atau B1 tadi, ini cara menemukan B1. B1 sama dengan sigma XY dikurangi N kalikan X bar Y bar dibagi dengan sigma X kuadrat min N X bar kuadrat. Oke. Ini formulasinya. Nah, lalu setelah kita ketemu B1-nya ya, kita menemukan R-nya. Nah, caranya ini R kuadrat ya. Kalau R itu relasinya, tapi kalau R kuadrat itu determinasinya. Berapa jumlah X dapat menentukan Y. Ini R kuadrat ini ya. Sama dengan B0 kalikan sigma Y ditambah B1 kalikan sigma XY dikurangi NY bar kuadrat dibagi dengan sigma Y kuadrat min NY bar kuadrat. Oke, nanti satu-satu akan kita berikan ilustrasinya. Lalu berikutnya tentukan ini jumlah Y min YX sama dengan 0 atau mendekati 0. Ini untuk menentukan keakuratan prediktor atau keakuratan persamaan regresi yang kita temukan. Ya, lalu kemudian dicarikan standard error of estimation, standar error dari perkiraan itu dengan formulasi ini.
Yang standar error belum saya bahas nanti ya, nanti akan saya berikan insya Allah ya dengan video lain yang terkait dengan standar error of estimation dengan UGF insya Allah nantinya saya siapkan dulu ya. Nah, misalnya ada kasus begini, kasusnya itu. Jadi ada ya Anda gitu aja, Anda selaku mahasiswa ingin mengetahui pengaruh pola asuh orang tua terhadap kemandirian peserta didik di SMAIT Bakti Insani. Ini tempat apa namanya? Salah satu nama ya SMAIT Bakti Insani. Anda boleh nanti menentukan tempat yang lain. Ya. Nah, kemudian untuk kepentingan mengetahui apa namanya regresinya antara pola seorang tua dengan kemandirian ini, Anda kemudian menggunakan sampel. Nah, sampel yang Anda gunakan sebanyak 8 peserta didik. Tentunya 8 ini sangat sedikit, ini hanya saya gunakan sebagai contoh ya. Besok kalau Anda meneliti ya sebaiknya jumlahnya di atas 50 ya. Ini kanannya sebagai contoh, maka saya gunakan 8. Variabel X ya,